Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan takwa, yang mana pada pertemuan-pertemuan yang lalu di sana banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang takwa. Terkait dengan orang yang bertakwa itu dipuji oleh sang penciptanya. Kalau kita dipuji orang enak banget. Nah, orang yang bertakwa dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, di sana bahwasanya orang yang bertakwa senantiasa akan terjaga dan terlindungi dari musuh-musuhnya. Lalu berikutnya yang ketiga yang kemarin kita bahas adalah selamat dari berbagai kesusahan. Lalu diperkuat, Allah senantiasa memperkuat dan juga Allah senantiasa menolong orang-orang yang bertakwa. Lalu berikutnya selamat dari berbagai kesusahan dan mendapatkan rezeki dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Lalu yang kelima, takwa juga dapat memperbaiki amal ibadah kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka di dalam kitab suci Al-Qur'an, memang di sana banyak sekali kisah-kisah, baik itu para nabi-nabi dan juga orang-orang soleh. Dan di sana pun ada kisah yang menjelaskan, yang menjanjikan bahwasanya memang orang yang bertakwa, yang senantiasa mendekatkan diri pada Allah, itu akan terjamin segala sesuatunya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Semuanya di hadapan Allah enggak ada bedanya, kecuali keimanan dan ketakwaan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasadmu, mau laki-laki, mau perempuan, mau tinggi, mau pendek, kan gitu. Wala ila suwarikum, dan juga pakaian-pakaian yang kita pakai. Apakah pakaian beli 10.000 tiga? Enggak ada sekarang 10.000 tiga. 100.000 tiga, atau beli yang di mall yang 200.000 satu, atau mungkin nitip di luar negeri. Nah, itu enggak dilihat pakaian. Akan tetapi yang dilihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Apakah amal ibadah kita ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, atau sekadar menggugurkan kewajiban, atau mungkin biar supaya dilihat orang soleh, atau biar supaya dilihat orang baik, atau biar supaya dilihat dan terpandang oleh tetangga dan lain sebagainya. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu contoh misalnya di sana ada wanita yang mulia, wanita yang suci, yaitu siapa? Siti Maryam, yang mana dikisahkan bahwasanya Siti Maryam ini adalah anak dari Imran. Ibunya namanya Hannah. Hannah ini adalah sepupu dari Nabi Zakaria. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya Imran ini salah satu nabi, akan tapi tidak tertulis. Ada juga yang mengatakan Imran ini hanyalah orang-orang dari kelompok atau golongan orang-orang solihin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mulai belum adanya Maryam gitu, ini Imran berkeluarga dengan Hannah
belum dikaruniai anak. Setahun, 2 tahun terus belum dikaruniai anak juga, akhirnya dia beneran bernazar kalau nanti dapat anak gitu kan. Khususnya pastinya itu biasanya kalau orang-orang Arab itu lebih senang anak laki-laki. Saya akan persembahkan anak saya ini untuk menjadi pelayan di rumahmu ya Allah. Pada waktu itu yang namanya tempat yang suci adalah Baitul Maqdis. Bernazar dia, kalau saya dapat anak, saya akan persembahkan anak ini untuk menjadi pelayan, menjadi khodim, pembantu kan gitu. Marbot di Baitul Maqdis. Kalau zaman dulu kan belum ada USG. Kalau sekarang udah ada USG. Penasaran mau ngeliat kira-kira yang ada di perut cewek apa cowok kan gitu. Nah, kalau dulu nggak ada kayak gitu. Udah serahin aja lah, mau laki-laki mau perempuan, pokoknya saya akan persembahkan untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Nah, akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapannya laki-laki yang keluar perempuan. Nah, gimana nih perempuan? Biasa kan yang biasanya itu yang lebih power, lebih kuat, lebih enak, lebih luwes itu laki-laki untuk menjadi pelayan kan gitu. Nah, ini yang keluar perempuan. Seperti itu. Nah, ketika Maryam lahir pun ini si Imran udah meninggal. Jadi sebelum lahir Imrannya udah meninggal duluan. Jadi Hana melahirkan Siti Maryam ini tidak didampingi suaminya. Jadi Siti Maryam lahir dalam keadaan yatim. Nah, setelah lahir, karena memang sudah nazarnya seperti itu, mau laki-laki mau perempuan, walaupun ada rasa kecewa, ya harus dipersembahkan untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Nah, karena mungkin dari auranya juga keturunan orang-orang soleh. Ini zaman dulu pendeta pada berebutan. Saya aja yang ngasuh, saya ngasuh, pada berebutan ngasuh. Gitu. Karena memang anak yatim itu ada daya tariknya, gitu kan? Anak yatim, ya walaupun jelek, walaupun bandel itu pasti ada daya tariknya. Jadi rebutan itu untuk mengasuh Maryam binti Imran. Nah, akhirnya karena berebutan, nggak ada yang mau ngalah, udah diundi aja. Cara pengundiannya gimana? Semuanya pada pegang pensil. Kalau misalnya pensil itu tenggelam, berarti dia kalah. Tapi kalau pensil itu ngambang, nah dia yang berhak mengasuh Siti Maryam. Nah, di antara sekian pendeta itu ada yang bernama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini masih sepupu ibunya Maryam, Hana. Nah, ketika dilempar satu pensil nyelam. Nah, pas Nabi Zakaria ngambang. Nah, akhirnya diputuskanlah Siti Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Nah, ketika diasuh oleh Nabi Zakaria dari kecil, memang keturunan orang yang soleh, diasuh oleh Nabi sehingga pergaulannya pun terjaga sampai sudah dewasa dia tetap berdiam diri di Baitul Maqdis. Nah, di sanalah fadilah ketakwaan yang mana enggak masuk akal itu ada. Suatu ketika Nabi Zakaria mau nganterin makanan, udah ada makanan. Yang mana makanan ini bukan kaleng-kaleng. Makanannya ini yang enggak ada
di wilayah itu terkadang yang nggak ada musimnya pada waktu itu. Nabi Zakaria bingung, ini makanan dari mana? GoFood belum ada. Siapa yang nganterin ini? Mungkin kalau misalnya makanan warga sekitar, misalnya bakwan kan gitu ya, mie ayam, bakso mungkin ada. Tapi ini makanan yang nggak ada di wilayah tersebut. Tapi ini buah-buahan nggak musimnya, kok ada? Dengan penasaran, Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, min aina laki haza? Dari mana ini? Makanan ini dari mana? Siti Maryam menjawab simpel, hadza min fadli rabbi. Ini semua dari Allah, dari Tuhan saya. Nabi Zakaria yang statusnya nabi masih belum percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala Maha bisa untuk mengirimkan duren misalnya. Karena di Palestina gak ada duren, dikirim duren ke sana. Doa ini kok ada duren gitu. Aneh kan? Kok ada rambutan? Aneh. Karena di Baitul Maqdis di Palestina ya buah-buahan ya mungkin cuma anggur, jeruk kan gitu. Nah, ini buah-buahan yang enggak ada di wilayah tersebut. Buah-buahan yang lagi enggak musim ada, makanan yang lagi enggak ada di situ ada. Nah, ini kan bingung. Hadza min fadli rabbi. Ini semua dari Allah katanya. Nah, dari sinilah Nabi Zakaria terenyuh. Kaget dia baru sadar. Ya Allah. Saya khilaf, kata Nabi Zakaria. Yang mana di dalam kisah Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang sudah bersuami istri, yang sudah punya pasangan, tapi sudah berpuluh-puluh tahun enggak dikaruniain anak. Gitu. Putus asa. Akhirnya dengan ucapan Siti Maryam, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhan saya. Lebih terpacu lagi dia semangatnya. Ya Allah, kalau gitu saya harus lebih giat lagi berdoa. Saya enggak boleh putus asa dalam berdoa. Akhirnya dikaruniain anak juga, walaupun udah ubanan, udah tua kan gitu. Dikisahkan kan seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena termotivasi apa yang disampaikan oleh Siti Maryam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Godaan orang yang bertakwa. Ya, kita ambil contoh Siti Maryam. Ini godaannya enggak ringan. Berat. Wanita yang belum terjamah tersentuh oleh laki-laki, yang ngelihat dia mandang laki-laki pun mungkin cuma dua, Nabi Zakaria dan juga malaikat Jibril. Yang lain nggak ada itu, nggak ada dia ngelihat laki-laki di luar, nggak. Cuma ini doang, Nabi Zakaria dan Jibril yang selalu datang bawain makanan kan gitu. GoFood datang Jibril bawain makanan gitu. Nah, godaan pastinya sangat luar biasa. Dari sana adanya fitnah ketika Siti Maryam itu hamil. Nah, ini siapa nih? Kalau zaman sekarang Siti Maryam kan banyak kan, hamil nggak ada bapaknya kan banyak. Tapi beda dulu gitu kan. Nah, ini udah nggak ketemu cowok, apalagi pacaran, pegang-pegangan, lah kok bisa hamil? Ahli tafsir di sana menjelaskan bahwasanya ada beberapa definisi. Karena yang dimakan ini adalah buah-buahan, makan makanan yang tidak hanya datang dari wilayah tersebut, akan tetapi dari berbagai macam wilayah, gitu kan. Sehingga ini akan memicu hormon-hormon dan menyebabkan
membuahkan sel telur sehingga hamil. Ada ahli tafsir yang menafsirkan seperti itu. Ada juga yang menafsirkannya secara mistis. Ketika Jibril datang, Allah menitip mewahyukan bahwasanya kamu hamil. Langsung gendut kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, akan tetapi yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwasanya semuanya itu bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah tersentuh, tidak nikah, akan tetapi bisa hamil, bisa melahirkan. Nah, ini kalau bukan kehendak Allah, kehendak siapa? Sehingga Bani Israel gitu kan, para Nasrani ini menganggap Siti Maryam ini adalah wanita paling suci. Dan anak yang dilahirkan ini karena mereka mengkultuskan, melebih-lebihkan, terlalu berlebihan, sehingga dikatakan bahwasanya Isa adalah anak Tuhan gitu. Karena fanatiknya yang terlalu berlebihan, fanatik agama yang terlalu berlebihan, sehingga Isa dikatakan anak Tuhan, seperti itu. Nah, ketika hamil dicemooh orang, ketahuan perutnya melendung, akhirnya orang-orang sekitar ngebully. Aduh, Maryam, bapaknya soleh, ibunya soleh, keluarga dari orang-orang soleh, nggak taunya anaknya belangsatan kan gitu. Anaknya hamil, cacian, waduh, pusing lah kalau difitnahkan gitu. Sampai ada di satu titik Siti Maryam ini, aduh kalau gini mendingan mati aja lah kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, akan tetapi Allah menguatkan keimanannya dengan kesabaran gitu, dengan ketakwaan, akhirnya lahirlah Nabi Isa. Dan ketika lahir Nabi Isa, enggak cuma sampai di situ, diusir karena dianggap bahwasanya ini adalah sebuah perbuatan atau dosa besar, enggak masuk akal, ya kan? Orang hamil sampai ngelahirin, mungkin kalau misalnya belum ngelahirin perutnya melendung karena penyakit kan gitu, nggak usah suzon dulu gitu. Mungkin sakit kali perutnya. Nah, nggak taunya ketika melahirkan, oh bener nih hamil, bener nih lahiran. Akhirnya dikucilkan, diusir. Dari situ mau lahir di mana kan gitu, seperti itu. Akhirnya gimana? Akhirnya di sana ada firman Allah, udah kamu puasa aja, nggak usah bicara, kan gitu di dalam kisah. Sehingga ketika orang-orang lain pada bertanya, ini anak siapa nih? Gitu. Hasil inian siapa nih? Tanaman saham siapa nih? Gitu. Ya udah, tunjukin aja. Siti Maryam cukup nunjukin si bayi yang kecil yang bernama Isa. Udah, lu tanya sama bayi itu gitu. Nah, kan gitu. Kalau anak sekarang kan ngomong sama ember kan ya. Kita disuruh ngomong sama ember. Nah, kalau Siti Maryam enggak, lu tanya tuh bayi itu, siapa bapaknya kan gitu. Nah, dari sanalah mujizat Allah. Isa yang kecil, yang bayi ini, yang baru lahir, ini bisa berbicara. Seperti itu. Nah, pastinya orang-orang yang bertakwa itu di samping mendapatkan fasilitas VVIP dari Allah, mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib gitu, mendapatkan derajat yang mulia, gampang segala urusan, tapi godaannya pun pasti ada. Dicemooh orang, dikafirin orang, difitnah orang, berzina, ini itu dan lain sebagainya, pasti gitu. Jadi jangankan orang jahat, orang baik aja juga pasti banyak fitnahnya gitu. Sehingga kalau misalnya memang benar enggak sabar, enggak ikhlas, enggak ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, udah
bisa putus asa. Banyak orang yang awalnya soleh, karena mungkin kok nasib saya gini-gini aja ya, katanya ibadah duha rezekinya lancar, tahajud ini kok gagak ini nyalek kalah lagi kan gitu. Nah akhirnya putus asa, udah sholat biasa aja lah kalau gitu, 5 waktu aja lah, nggak usah pakai qobliyah ba'diyah, nggak usah puasa ini dan sebagainya, putus asa. Nah disinilah ujian-ujian yang senantiasa akan dihadapi termasuk orang-orang soleh. Apakah benar ketakwaan kita ini, apakah benar ibadah kita ini, terus diuji. Maka guru kita senantiasa mengatakan, jangan sampai kita bosen-bosen dalam beribadah. Kalau misalnya ada perasaan, udah capek ibadah, wiridnya capek 1000 selama 40 kali kok nggak ada efeknya nih. Nah berarti kita wirid ini ada maksud dan tujuan selain Allah, bukan ikhlas ridho karena Allah. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Nah begitu juga Siti Maryam, dari ketika hamil difitnah, dicaci maki, sampai ngelahirin juga seperti itu, terus cacian makian seperti itu. Akan tetapi di dalam Al-Quran, di dalam kitab Injil itu diangkat, disanjung bahwasanya ini adalah wanita yang paling mulia, yang termulia. Bahkan sampai saat ini pun kalau dinilai wanita yang paling the best lah gitu sedunia, ini siapa? Siti Maryam. Tapi nggak gampang untuk menjadi orang soleh seperti itu. Nah berikutnya siapa setelah Siti Maryam? Setelah Siti Maryam ada yang bernama Asiyah. Asiyah ini adalah istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Asiyah ini juga wanita solehah, yang mana kisahnya juga ada di dalam Al-Quran. Ini juga wanita suci. Kok bisa istri Fir'aun disebut wanita suci? Bisa. Karena dengan kesolehannya Siti Asiyah ini Allah menjaga kehormatan dan juga martabatnya. Yang namanya Fir'aun, raja besar di kala itu, dia maka gampang nyomot-nyomot orang. Dia jalan ke perkampungan, dia lihat yang cakep, udah bawa ke istana, jadi selir, jadi istri, kan gitu. Nah mungkin hal ini terjadi kepada Siti Asiyah. Siti Asiyah yang mana wanita soleha, terjaga dari pergaulannya, akhirnya diperistri Fir'aun, yang mana Fir'aun adalah seorang raja, penguasa, super power. Kalau sekarang kan mungkin kalau dikatakan Amerika super powernya kan gitu. Kalau dulu Fir'aun yang super powernya. Kalau dikatakan A ya A, semuanya pada ngikut gitu. Nggak ada yang menandingi kekuasaannya. Sehingga bahkan dia pun memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Akan tetapi seagung-agungnya, sebesar-besarnya wibawa Fir'aun di depan rakyatnya, itu di depan Siti Asiyah takluk deh. Takluk gimana? Ketika malam misalnya gitu, yang namanya istri kan pasti harus ada ininya, servisnya kan gitu. Walaupun Fir'aun ini mempunyai banyak istri-istri, biasa kan kalau raja-raja zaman dulu itu punya istrinya banyak. Nah, ketika datang ke kamar Siti Asiyah,
dia ingin tidur bersama untuk menggaulinya gitu. Ini Fir'aun yang gagah perkasa ini langsung letoy Pak. Burungnya mengkerut, letoy dia kagak bisa bangun. Akhirnya dari awal sampai akhir Siti Asia ini terjaga kesuciannya. Jadi seperkasa-perkasanya Fir'aun, kalau udah masuk kamar Asia ini langsung letoy. Ya kalau udah lemes gitu emang bisa kan? Nggak bisa. Ya udah paling udah tidur aja udah di sampingnya kan gitu. Nah ini kenapa? Ini karena ketakwaannya Siti Asia sehingga Allah menjaga kehormatannya. Ya Allah, Firaun ini adalah raja yang zalim. Ingkar kepadamu ya Allah, musyrik. Saya nggak mau tidur sama dia, saya nggak mau ngelayanin dia. Saya berserah diri padamu ya Allah. Akhirnya ketika datang ini Firaun masuk ke dalam, mau minta jatah kan itu. Mana jatah preman kan? Akhirnya udah langsung leta ya gimana? Mau ngasih kan gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dua wanita ini terukir sejarahnya di dalam Al-Qur'an. Karena ketakwaannya, karena kesolehannya. Bukan berarti Siti Asia seperti itu enggak ada godaannya. Godaannya berat, akidahnya jaminannya. Mati itu taruhannya. Akan tetapi karena keteguhannya bertakwa kepada Allah, keteguhan keimanannya, sehingga Allah menjaga. Itu kan Allah senantiasa menjaga orang-orang yang bertakwa. Sampai sekarang Siti Maryam dan Siti Asia ini adalah salah satu pelopor, salah satu wanita yang patut kita ceritakan pada anak-anak kita. Nih contoh nih Siti Maryam, contoh nih Siti Asia, yang mana dengan ketakwaannya Allah menjaga dirinya, Allah memberikan karunia rezeki dan lain sebagainya. Itu tokoh-tokoh wanita atau tokoh-tokoh sebelum adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang laki-laki ya banyak, dari nabi-nabi banyak yang seperti itu. Termasuk juga Ashabul Kahfi kan gitu. Bagaimana Allah memberikan kelebihan-kelebihan, bisa tidur sampai ratusan tahun gitu, gimana caranya kan gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ketika zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW, di sana ada Siti Khadijah. Di sana ada Siti Fatimah. Dua wanita inilah yang terkenal. Lah terus Asia gimana gitu? Suatu ketika Siti Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Ketika Siti Khadijah meninggal, kan Nabi Muhammad kan nikahin Siti Aisyah. Asia Aisyah kan agak beribad-ribad ini. Aisyah dinikahkan udah merasa pede. Pedenya ini kalau dibanding-bandingkan dengan istri-istrinya Nabi Muhammad yang lain, dia ini adalah salah satu wanita yang perawan gitu. Yang lain kan janda semua. Gitu. Udah gitu umurnya Siti Khadijah 40 tahun. Kalau dia kan masih muda, masih belia gitu, masih unyu-unyu lah bahasa ini. Pede dia. Ya, pede. Ya. Bahkan dia memproklamirkan dirinya adalah istri yang tercantik, istri yang termuda, istri yang paling wah segala-galanya. Akan tapi apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya Khadijah itu lebih utama dibandingkan kamu
Kenapa? Karena dia adalah salah satu orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika orang lain gak percaya akan datangnya Islam, wanita pertama yang masuk Islam adalah Siti Khadijah. Dengan kepercayaannya, hakul yakin 100% kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dia orang yang pertama dari kalangan wanita. Terserah orang lain mau bilang Nabi Muhammad gila, tapi saya yakin suami saya ini adalah Rasulullah. Gitu. Jadi keimanannya sangat luar biasa, Siti Khadijah. Kalau yang lain kamu nggak bisa nggak memberikan anak, Siti Khadijah bisa memberikan anak. Apalagi keutamaan Siti Khadijah, semua hartanya itu dikasih, diwakafkan untuk kepentingan Islam dan muslimin. Yang mana saudagar, kalau sekarang mungkin orang bilang miliuner, triliuner atau sultan, itu semua harta bendanya untuk kepentingan dakwah syiar Islam. Ini Siti Khadijah. Maka dari ketakwaannya Allah menjaganya. Begitupun siapa setelah Siti Khadijah? Setelah Siti Khadijah adalah Siti Fatimah, anaknya. Maka di dalam riwayat dikatakan, orang yang mirip banget dengan Nabi Muhammad adalah Siti Fatimah. Dari cara jalannya, dari cara duduknya, ini mirip banget Nabi. Jadi kalau misalnya Siti Aisyah lagi kangen gitu, karena ingat Nabi, ya udah dia ngeliatin Siti Fatimah aja. Itu udah 11-12 lah kalau bahasanya. Nah seperti itu. Nah Siti Fatimah menjadi wanita mulia pun itu karena ketakwaan dan kedekatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya Siti Fatimah ini, dia itu enggak mau kelihatan dan melihat laki-laki. Jadi ngelihat laki-laki aja enggak mau, apalagi kelihatan laki-laki. Maka di sana dikisahkan Siti Fatimah ini suatu ketika kan ada kisah ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit. Siti Fatimah jenguk. Ketika jenguk dipanggil sama Rasul, "Sini mendekat." Suruh mendekat, Siti Fatimah dibisikin. Ketika dibisikin, Siti Fatimah langsung nangis. Sontak langsung nangis. Habis itu dibisikin lagi sama Rasul. Ketika dibisikin, langsung dia ketawa, girang. Siti Aisyah yang melihat kejadian ini langsung nanya sama Siti Fatimah, tadi Rasul bisikin apaan sih? Kalau bahasa kita kan kepo banget kan, mau tahu aja kan urusan orang kan gitu. Kepo banget sih gitu. Apa kata Siti Fatimah? Enggak elok kalau misalnya saya harus bercerita. Sedangkan Rasulullah ada kan gitu. Enggak elok lah gitu. Enggak, rahasia gitu. Akhirnya setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia gitu. Nah terus kan udah nggak ada Rasul nih. Tapi nih Siti Aisyah masih kepo nih. Masih penasaran. Dulu Rasul ini bisikin apa nama kamu, kok bisa kayak gitu? Masih penasaran. Nah ketika itu baru Siti Fatimah bercerita bahwasanya kenapa ketika bisikan pertama saya nangis sejadi-jadinya,
dan dan ketika Rasulullah membisikin kedua, saya ketawa girang sejadi-jadinya. Di situ Siti Fatimah berkata, saya nangis ketika Rasulullah bisikin saya karena Rasulullah bilang bahwasanya Rasulullah mau wafat. Jadi Rasulullah udah tahu bahwasanya Rasulullah akan meninggal, maka dia ngebisikin, yang dikasih tahu adalah putri tercintanya Siti Fatimah. Dibisikin, saya mau meninggal nih. Maka Siti Fatimah nggak nerima sebagai seorang anak, nangis kan gitu. Ketika nangis, Rasulullah bisikin lagi, sini. Setelah saya meninggal, kamu yang meninggal, gitu. Kalau kita dibilang gitu, kira-kira girang apa nolak, Pak? Habis saya mati, besok kamu mati ya gitu. Enggak gitu. Nah, tapi Siti Fatimah enggak. Kita mendengar setelah itu kamu mati. Ini langsung girang sejadi-jadinya gitu. Seperti itu. Nah, betul. Setelah Rasulullah meninggal, enggak lama setelah itu Siti Fatimah yang meninggal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan inilah maka ketakwaan itu perlu kita jaga, perlu kita pelihara, perlu kita istiqomahkan, sehingga keajaiban-keajaiban, karomah, keutamaan, fadilah-fadilahnya itu insya Allah akan kita dapatkan. Tapi perlu digarisbawahin bahwasanya iblis enggak segampang itu. Iblis senantiasa mengecoh kita. Untuk itu kita senantiasa berdoa, kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, Allah senantiasa memberikan pada kita istiqomah untuk melaksanakan amal ibadahnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjauhi semua yang dilarangnya, dari dosa-dosa kecil, dosa besar, baik itu dan juga semua dosa-dosa dan juga larangan-larangannya. Kita bisa menjaga diri dan kita senantiasa istiqomah, dan Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan dan ketakwaan. Allah mematikan kita dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.